Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dengan channel baru kami. Yang baru bergabung, bila berminat silakan subscribe. Bila tidak, tonton saja video ini sampai selesai. Insya Allah bermanfaat. Pembahasan kali ini kita awali dengan makalah dari Gus M. Syihabuddin Demyati. Beliau berkata, kemasyhuran tanpa ilmu yang memadai akan menghancurkan. Di antara fenomena yang sering kita lihat saat ini, banyak di sosial media, entah itu TikTok, Facebook, IG, YouTube, dan lain sebagainya. Banyak orang yang membicarakan agama. Yang pertama itu pengikutnya sangat banyak sekali. Ilmu agama hanya mengandalkan Google, tanpa pernah membaca kitab, tanpa pernah berguru, tapi hanya membaca Google, tapi sudah berani berbicara tentang agama. Yang kedua, banyak influencer, baik laki-laki atau perempuan, apalagi yang perempuan ini banyak memiliki followers. Bahkan dia sering buka hijab, mengotak-atik dalil agama, menyampaikan ilmu syariat, tapi tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dia mengotak-atik ilmu agama atau dalil agama demi membenarkan apa yang dia lakukan. Alhasil dia memperoleh banyak pengikut, banyak follower, dan lain sebagainya. Bicara hukum agama tanpa dasar ilmu itu tidak diragukan lagi keharamannya, karena mengandung kebohongan atas nama Allah dan Rasulullah serta menyesatkan manusia. Bohong atas nama manusia saja dosanya nggak tanggung-tanggung, apalagi atas nama Allah dan Rasulullah. Sehingga ulama menyatakan hal ini termasuk dosa paling besar, bahkan keharaman yang paling haram. Orang seperti ini dalam hadis dinyatakan dollun wa adallu, sesat menyesatkan. Renungkanlah makalah tersebut. Kamu mengharap syafaat Rasulullah tapi nggak ada khawatirnya sama sekali dicap sesat menyesatkan oleh Rasulullah. Dalam hadis lain dinyatakan ia yang paling berani menjawab persoalan agama, berarti paling berani masuk neraka. Kalau memang sudah nggak ada takutnya masuk neraka, ya mau gimana lagi ya. No comment lah. Setiap satu kesesatan dalam menjawab hukum agama berarti ia menanggung seluruh dosa orang-orang yang mengikutinya. Kalau niatnya bicara agama demi ridho Allah dan Rasulullah, ini sudah cukup jadi rem bagi yang tidak memiliki keahlian dalam agama untuk tidak bicara ranah agama ini. Kecuali tujuannya demi popularitas dan dunia, maka dalil sebanyak apapun nggak akan cukup. Selanjutnya mari kita tonton video dan keterangan agama dari ustazah yang sangat cantik ini. Nanti apabila ada yang kurang tepat, kami akan meluruskan dengan dalil sesuai dengan apa yang kami ketahui. Mari kita lihat video selengkapnya. Sholat Idul Fitri itu 4 rakaat ya, 2 rakaat sholat dan 2 rakaat khutbah. Jadi khutbah itu adalah masih bagian dari rukun sholat. Ketika khatib naik mimbar, kita jangan bercerita. Ada ulama yang mengatakan makruh, bahkan lebih tegasnya mengatakan sholatnya adalah batal. Karena khutbah itu adalah bagian dari rukun sholat. Setelah menonton video tersebut dari ustazah cantik itu, setidaknya ada 3 masalah dalam video tersebut yang terkait sholat id. Yang pertama, dalam video tersebut mengatakan bahwa sholat id atau sholat Idul Fitri merupakan dilaksanakan 4 rakaat. Yang kedua,
khutbah sholat id adalah bagian dari rukun sholat id. Yang ketiga, menyebutkan bahwa ada ulama yang mengatakan bercerita saat khutbah id dan sholat idnya itu bisa batal. Wabarakatuh, sampai paham. Sholat Idul Fitri itu 4 rakaat ya. Oke, sekarang mari kita telaah bersama permasalahan pertama, yaitu sholat Idul Fitri adalah 2 rakaat. Mari kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang berbunyi, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yauma adha au fitri fasalla rakaataini lam yusolli qablaha wala ba'daha, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar pada hari Idul Adha dan Idul Fitri. Beliau sholat 2 rakaat, tidak sholat sebelum maupun sesudahnya. Muttafaqun alaih. Dan ini adalah ijma. Imam Nawawi berkata, wa sholatul idaini rak'ataini bil ijma'i. Ini keterangan dari kitab Al-Majmu' yang artinya sholat id itu 2 rakaat secara ijma'. Sebagai catatan, ini berbeda dengan sholat Jumat, di mana para ulama mengatakan bahwa khutbahnya sholat Jumat adalah gantian dari 2 rakaat zuhur. Kurang lebih seperti ini, 2 rakaat Jumat menjadi 4 rakaat. Itu pun orang yang telat Jumatan dan tidak mendapatkan khutbah tetap sah Jumatannya. 2 rakaat sholat dan 2 rakaat khutbah. Jadi khutbah itu adalah masih bagian dari rukun sholat. Permasalahan kedua ini tentang khutbah Idul Fitri. Khutbah sholat Id, entah Idul Fitri atau Idul Adha, itu hukumnya sunnah. Hanya sunnah saja, bukan merupakan rukun dari sholat Id. Juga tidak wajib. Dalam keterangan, al-khutbatu ba'da sholatil Aidi sunatun wal istima'u ilaiha kadzalik, yang artinya khutbah setelah sholat Id, entah itu Idul Adha atau Idul Fitri, hukumnya sunnah, dan mendengarkannya itu pun juga sunnah. So, setelah sholat Idul Fitri, aku ingatkan kepada kita semuanya, ketika khatib naik mimbar, kita jangan bercerita. Selanjutnya, permasalahan ada ulama yang menyebutkan bahwa bercerita saat khutbah Idul Fitri atau Idul Adha itu batal. Sependek atau sepengetahuan yang saya tahu, tidak ada ulama yang mengatakan demikian. Yang benar, ini tidak membatalkan, karena mendengarkan khutbah Id hukumnya tidak wajib. Imam Asy-Syaukani berkata, innal julusa lisima'i khutbatul Aidi ghairu wajibin, bahwasanya duduk untuk mendengarkan khutbah Id, baik Idul Adha atau Idul Fitri, itu hukumnya tidak wajib. Namun bagi yang tetap duduk atau tidak meninggalkan tempat, sebaiknya diam atau mendengarkan, karena jika dia bicara bisa mengganggu orang lain yang mendengarkan, tapi sholat idnya tidak batal. Ya, seperti itulah penjelasan yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, namun apabila dari keterangan kami ada yang kurang pas, kami mohon saran dan kritik di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.